Bab 133. Ada MAYAAAAT. Ada MAYAAAAT. Teriak Riani refleks yang membuat orang-orang yang berteduh pun mengerubutinya untuk melihat ke bawah sungai dan mobil-mobil pun berhenti karena ramai termasuk angkot dan juga bus besar. Ada kalanya, Riani van der Berg kerap menyesali mulut embernya. Riani memang pendiam dan cenderung masa bodoh dengan keadaan sekitar. Tapi, jika pada hal-hal tertentu lah akan menjadi panikan dan gampang berteriak. Seperti beberapa saat yang lalu ketika dia tidak sengaja melihat perempuan yang mengambang di atas sungai, langsung saja dia refleks berteriak yang mengundang kerumunan orang. Riani menyesalinya kini, andai dia tidak berteriak maka dua hal buruk ini tidak akan terjadi. Yang pertama, dia tidak akan kehilangan ponselnya karena saking padatnya orang yang berdesakan melihat mayat di bawah. Ponsel yang dipegang Riani pun terjatuh dari atas jembatan ke bawah sungai, dan yang kedua, dia berada di kantor polisi kini. Ulangi, kantor polisi. Riani dibawa oleh polisi sebagai saksi atas penemuan mayat tersebut. Ia takut dan cemas. Ingin menelepon keluarganya, tapi keluarga yang mana? Ayahnya. Pasti ibu tirinya akan mencaci makinya lagi dan ia pun belum siap bertemu dengan Fahri. Mertuanya. Pastilah akan bertemu dengan Andika lagi. Ya Tuhan. Riani hanya duduk di ruang tunggu kantor kepolisian sambil menjawab pertanyaan polisi. Sekitar beberapa jam kemudian, malam harinya seorang ibu parubaya dan seorang pria muda, tinggi berkacamata keluar dari bilik satunya dan menyalami polisi yang berada di depan Riani. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak," ucap si pria yang nampak kesedihan di raut wajahnya, namun masih akhirnya lega karena bintang yang ia cari selama ini menghilang akhirnya diketemukan meski tak bernyawa. "Sama-sama Pak Elsir. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga Bapak dan Ibu diberi ketabahan. Oh ya, Mbak, ini adalah saksi yang menemukan jasad almarhumah Ibu Bintang." Serentak pria berkacamata bernama Elsir dan wanita di sebelahnya itu lalu menoleh pada Riani yang langsung berdiri ketika namanya dipanggil, dan alangkah terkejutnya si ibu dan pria itu melihat wajah Riani. Riani yang tak mengerti arti tatapan itu hanya diam sambil sesekali mengerutkan kening. Ia menelisik dirinya sendiri, tak ada yang aneh. Penampilannya sama seperti orang-orang biasa pada umumnya, lalu kenapa kedua orang itu melihatnya sedemikian aneh? Padahal Riani tak mengenal keduanya. Hanya saja, satu hal yang Riani lihat mencolok dari ibu itu. Netra yang sama dengan dirinya. Wanita parubaya yang kelihatan terpuruk itu menangis dengan sisa-sisa air mata yang masih ada lalu berjalan menemui Riani, dan ketika berada di depan Riani, dia ulurkan tangannya menangkup wajah Riani. Tangisnya semakin menjadi. Bibir pucat wanita itu bergetar seolah ingin berbicara, namun kata-katanya tertahan di kerongkongan. Riani semakin heran dibuatnya sang ibu memeluknya erat. Lama si ibu menangis dalam posisi ini dan tak lama setelah itu si ibu pun pingsan dalam pelukan Riani. "Bunda." Elsir pun berlari menghampiri Riani yang nampak kesusahan saat tubuh wanita itu menimpanya. "Tolong bantu saya." Riani mengangguk dan membantu Elsir juga polisi di belakangnya untuk membawa si ibu ke sofa. Beberapa saat lamanya, tubuh renta itu terbaring lemah, mungkin karena telat makan dan kesedihan yang mendalam membuatnya seperti itu. "Bunda belum makan sejak 6 hari yang lalu semenjak Bintang menghilang. Jadi, tubuhnya sangat lemah. Kalau tidak keberatan, kamu mau bantu saya bawa Bunda ke rumah sakit?" Lagi-lagi secara refleks Riani mengangguk dan sekarang,
ia sudah berada di dalam mobil mewah yang membawa mereka bertiga ke rumah sakit di mana si pria berkacamata itu duduk di depan sementara ada seorang pria lagi yang membawa mobilnya dan Riani duduk di belakang dengan kepala si ibu berada di pangkuannya. Lamat-lamat Riani memperhatikan wajah ibu itu sambil mengusap keningnya. Merapikan anak rambut yang berserakan di sekeliling wajahnya yang cantik. Kasihan sekali, pasti sangat menderita melihat putrinya meninggal dunia. Riani jadi berpikir apakah ayahnya juga akan sedih jikalau pergi. Dan terbayang wajah sang mertua yang sangat menyayanginya. Mama mertuanya kini pasti sangat mengkhawatirkannya kini. Ingatkan Riani untuk mengirim kabar pada ayah dan mama mertuanya nanti. Dan, Andika. Riani merindukannya sungguh. Sedang apa dia? Apakah sudah pulang kerja? Apakah Andika mencarinya saat tahu dia tak ada di rumah? Riani tersenyum getir. Atau apakah Andika akan mencari perempuan penggantinya? Mbak. Riani yang baru akan pergi meninggalkan rumah sakit, menoleh pada pria muda berkacamata bernama Elsir yang mengejarnya di belakang. Pria itu menetralkan nafasnya ketika sudah berada di depan Riani. Riani menaikkan satu alisnya seolah bertanya ada apa. Bunda pengen ketemu sama Mbak. Mbaknya jangan pulang dulu ya, saya mau pulang, dustanya. Padahal Riani sendiri tidak pernah tahu kemana dia akan pergi. Terlihat wajah kekecewaan dari Elsir yang nampak sangat khawatir dengan keadaan si ibu. Sebentar aja, Bunda nanyain terus mbaknya dari tadi, saya harus pulang. Tolonglah Mbak. Bunda baru saja kehilangan Bintang dengan peristiwa yang sangat mengerikan dan sebagai anaknya, saya mohon Mbak untuk menemani Bunda untuk malam ini saja. Karena kondisi Bunda yang sangat lemah. Pinta pria itu dengan menghibah pada Riani. Harusnya Riani menolaknya. Namun seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk menemui si ibu yang kini sedih dan terluka, Riani pun mengikuti arah pria itu membawanya menemani ibu Cornelia. Ya, Nyonya Cornelia 43 tahun. Itulah yang Riani baca dari board name yang tertera di ujung ranjang. Riani kini duduk di tepian ranjang Cornelia sambil memegangi tangan Cornelia yang lemah. Bunda, ini mbaknya udah datang, ucap Elsir yang berdiri di belakangnya. Netra biru gelap itu terbuka perlahan dan melihat Riani di depannya sambil tersenyum. La memperhatikan wajah Riani. Sekilas bayangan putrinya yang meninggal, Bintang langsung menyeruak di depan mata membuat Cornelia menangis terseduh kembali. Jenazahnya masih ada di rumah sakit dan rencananya besok akan dimakamkan. Ia terlihat sangat terpukul menghadapi kenyataan kalau Bintang telah tiada. Ia termenung dengan pandangan kosong. Elsir begitu sangat khawatir melihatnya. Bunda. Namun Cornelia masih tetap diam hingga Elsir mengguncang pelan kakinya barulah Cornelia sadar. Pria tampan itu lalu duduk di ranjang satunya memijat kaki sang ibu. Bunda mau minum. Cornelia menggelengkan kepalanya. Ia melihat wajah Riani yang nampak bingung melihatnya kemudian Cornelia berusaha untuk menetralkan nafas agar bisa berbicara dengan Riani. Siapa namamu nak? Tanya Cornelia pelan sambil memandang wajah Riani yang sungguh sangat tak asing baginya. Riani. Jawabnya pelan. Riani. Tanya Cornelia lagi berkali-kali dan karena memang benar bahwa namanya Riani, maka dia pun menganggukkan kepalanya. Bagaikan mendapatkan bulan yang jatuh di pangkuan, Cornelia menangis lagi namun kali ini dengan kebahagiaan yang menyelimutinya sambil memboril Riani ke dalam pelukan. Kamu kemana saja nak?
Bunda nyariin kamu. Riani dan Elzir terkejut dengan ucapan Cornelia. Ucap Cornelia berkali-kali sambil memegangi wajah Riani dan menciumi pipinya. Membuat Riani heran seolah si ibu sangat mengenalinya. Cornelia memegangi bahu Riani lalu tersenyum bahagia. Riani nampak mengerutkan keningnya merasa aneh dengan perlakuan Cornelia. Kamu gak ingat? Kamu gak ingat sayang? Cornelia berbicara dengan gugup dan tangan bergetar. Ini Bunda nak. Ucap Cornelia dengan mata berbinar pada Riani. Sekarang, Andika menaruh 2 gelas susu di meja taman yang disulap jadi meja kerja Boril dan Alex yang sedang mengerjakan pekerjaan kantor karena mereka bawa pulang. Mertua dan menantu itu beradu pandang seolah saling menanyakan ada apa dengan Andika. Andika merebahkan diri di sofa bulat besar samping mereka. Maaf, ucapnya singkat. Buat? Tanya Boril. Ya, yang kemarin. Jawab Andika lagi tanpa melirik ke Boril dan Alex. Membuat Boril berdecak kesal karenanya. Disuruh mama kan lo. Minta maafnya gak ikhlas banget. Alex yang memang haus dengan mata berbinar langsung saja akan mengambil gelas itu namun tangannya ditepis Boril. Jangan mau Alex. Saya larang kamu kasih maaf kalau gitu caranya. Tapi nelak pa, haus. Cek. Murahan kamu. Cuma disogok pakai minuman aja mau. Kalau mau ngambek dewek aja lah Rika pak. Saya sih haus. Ujar Alex sambil minum dari gelas itu. Andika yang baru saja ingin bersantai dengan tiduran di taman yang rindang ini langsung kesal dengan ucapan Boril. Kayak anak-anak aja sih bang. Lo yang anak-anak. Boril melempar satu pulpen pada Andika yang ditangkap oleh pria itu. Gue yakin alasan Riani pergi bukan cuma kakak tirinya itu tapi karena takut sama sifat lo Andika. Ucap Boril sambil menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap Andika. Sungguh dia kasihan pada sang adik yang memang terlihat kacau dan tak terawat tersebut dengan jenggot yang dibiarkan menebal dan wajah sayu namun kesedihan yang berlarut hanya akan membuat Andika nantinya selalu diliputi rasa dendam. Karena tidak bisa berhasil menemukan Riani akibatnya apapun yang mengusik dan tidak sesuai dengan keinginannya akan Andika lawan. Seperti halnya kemarin ketika mendengar ada mayat di sungai Andika tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan bertanya baik-baik kepada Alex langsung ingin menyelesaikannya dengan otot maka dari itu Boril curiga kalau Riani menyadari sifat buruk adiknya tersebut dan hal itulah yang menyebabkan Riani pergi. Maksud lo? Boril diam sebentar sebelum berbicara lagi dengan Andika. Mungkin status lo dan kenyataan kalaulah pernah dipenjara karena percobaan pembunuhan membuat Riani takut untuk kembali. Ucap Boril mencoba menganalisa. Selama ini Riani tahu kalau lo gak bisa mengendalikan emosi. Alex mengerutkan keningnya mencoba untuk tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh papa mertuanya tersebut. Tapi setahu kita bukannya Om Andika sangat baik pada Tante Riani. Boril mengangkat bahunya. Ya, mana saya tahu Alex. Mungkin Andika punya jawabannya. Andika terdiam dengan ucapan Boril. Gue pernah bakar warung orang tuanya waktu Riani gak angkat telepon. Boril dan Alex melotot horor. Ya Tuhan. Lo, sakit Andika. Ucap Boril dengan penuh kekhawatiran.
Dia memang pernah merasakan sedahsyat apa kalau Andika sedang diamuk amarah, namun sebagai seorang kakak dan memiliki darah yang sama mengalir di tubuh mereka, maka Boril bisa dengan mudahnya memaafkan Andika setelah Aprilia sang istri juga memaafkannya. Namun itu tidak terjadi dan tidak berlaku bagi orang lain. Riani pasti memupuk rasa kekecewaan yang mendalam pada Abrang yang menyebabkannya pergi dan tak ingin kembali sampai hari ini. Rubahlah sifat lo itu, Andika. Gue yakin Riani pasti baik-baik saja sekarang dan jadilah pribadi yang baru kalau bertemu istri lo nanti. Andika terdiam lagi. Ia tersenyum namun tiba-tiba saja netranya berair. Lo, yakin Riani masih hidup, Bang? Tanyanya sambil terkekeh namun tangisannya semakin nyata. Boril tak tega melihatnya. Ia pernah ada di posisi ini dan Andika terlihat lebih hancur darinya. Gue yakin, Andika. Gue yakin, ingat. Rubah sifat kamu itu. Serentak ketiga pria tampan itu menoleh pada Cindy yang sudah berdiri di dekat mereka dengan pakaian serba putihnya. Kalau nanti bertemu Riani katakan kalau kamu sudah berubah dan sudah membuang jauh sikap arogansi kamu tersebut, karena seorang suami dan ayah harus bersikap dewasa, nggak boleh gunakan kekerasan untuk membangun rumah tangga. Andika menghapus air di sudut netranya seolah diamnya memang mengiyakan ucapan Cindy. Mama mau kemana? Ke rumah sakit. Hari ini Fahri keluar dari sana dan Mama mau bayar administrasinya. Andika akan bangun untuk protes. Stop. Mom. No, Andika. Sudahi semuanya, akan ada Wandi yang mengurus keluarganya. Sudah bagus kamu gak dibui lagi. Anak orang hampir mati. Hey deservesit. Cindy membuang nafasnya kasar karena percuma berbicara dengan Andika yang masih seperti mayat hidup itu. Lah sebenarnya juga merasakan teramat sangat kehilangan Riani yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri tersebut. Namun Cindy tidak boleh lemah sebagai seorang ibu, dia harus menjadi benteng yang kokoh karena dia menyadari kalau Andika yang sedang limbung itu butuh sandaran. Andika belum bijak bahkan untuk bisa mengontrol diri sendiri dan karenanya Cindy lah yang berusaha keras melawan kesedihan ini. Mendingan kamu ikut Mama yuk. Andika, abis dari rumah sakit Mama mau ke panti asuhannya Bunda Cornelia. Selain kamu bisa hilangin penat dengan bermain sama anak-anak di sana, juga ada tausiah pengajian 7 hari meninggalnya anaknya. Bunda Cornelia? Tanya Boril cukup terkejut. Iya Ril, ternyata yang meninggal di sungai itu anaknya Bunda Cornelia. Kepala panti yang Mama sering kesana sama Aprilia. Ternyata, umur gak ada yang tahu. Kasian nasibnya. Padahal anaknya baik. Boril dan Alex nampak merasa kasihan dengan nasib wanita muda itu. Mereka tak mengenal Cornelia tapi tahu panti asuhan yang dikelolanya. Cindy melihat iba pada Andika yang seolah memiliki dunia sendiri itu. Segala upaya telah mereka lakukan untuk mencari Riani dan mereka selalu berharap agar Riani baik-baik saja dan hidup dengan baik. Mereka percaya itu dan tentu saja ada satu hal lagi yang terpenting selain pencarian Riani, yaitu menumbuhkan semangat hidup dalam diri Andika. Andika. Sapa Cindy lembut sambil menyentuh pundaknya. Andika menoleh namun tak menjawab. Mau antar Mama ke panti? No, ucap Andika sambil memejamkan mata tiduran lagi. Loh, antar Mama yuk. Pulangnya kamu ikut pengajian. Biar tenang kamunya. Andika tak menjawab, malah nampak tenang berusaha lelap, namun ucapan Boril membuyarkannya. Gak usah diajak Ma. Dia takut sama Fahri. Gak mau nemuin. Takut disuruh tanggung jawab.
Ditambah nanti kalau ke pengajian kupingnya panas. Andika berdecak bangun lalu melempar bantal yang dipegangnya ke Boril yang ditepis Alex. Bukannya marah, Boril malah tertawa. Setan Lot. Ternyata ucapan atau El Boril barusan berhasil membuat Andika bangun dari tidur dan segera beranjak menuju garasi di mana di sana sudah ada Nurdin yang membukakan pintu dan Andika naik ke dalam mobilnya. Sementara Cindy hanya menggelengkan kepalanya saja, dia paham benar watak kedua putra mereka Boril yang sudah mengalami apa yang namanya ujian pernikahan karena menikah dengan wanita muda tentunya hanya ingin memberikan semangat kepada adiknya bahwa memiliki pasangan yang jauh berbeda usia. Di bawahnya pasti akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan termasuk diantaranya penurunan ego yang harus diutamakan.